Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Gimana, sehat semuanya? Sehat semua ya? Zahir sehat, batin sehat. Masya Allah. Alhamdulillah kita pelajari tentang agama kita yang kita cintai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema tentang balasan kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang beriman saat mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Balasan kebaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas balasan keburukan. Ingat ya, pembahasan kita sebelumnya tentang balasan keburukan. Adanya siksaan, adanya hukuman ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kali ini kita bahas balasan kebaikan. Apa saja sih informasinya yang coba kita kumpulkan? Beberapa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Balasan kebaikan atau keutamaan atau keistimewaan ya bagi orang-orang beriman tentunya ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, jadi ini lanjutan dari tema pada pertemuan sebelumnya. Tentunya kita pahami yang mendapatkan balasan keburukan, pembahasan kita sebelumnya, balasan keburukan itu ditujukan kepada orang kafir dan orang munafik. Karena begitulah yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Bahkan di alam kubur pun yang mendapatkan siksa kubur adalah orang kafir dan muslim munafik. Selalu yang disebutkan mereka mendapatkan nikmat kubur atau balasan kebaikan ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, selalu disebutkan berkaitan dengan orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Karena cuma 3 jenis golongan manusia, yaitu kafir, munafik, dan mukmin. Yang selamat hanya satu, yaitu orang mukmin. Dan mukmin yang mana? Tentunya mukmin yang benar-benar mukmin, mukmin yang sejati, yang hakiki, yang akidahnya benar, ibadahnya benar, dan akhlaknya juga benar. Ya, baik. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan kita. Kita akan lihat beberapa contoh ya. Sebetulnya contoh sangat banyak, tapi beberapa saja balasan-balasan kebaikan yang akan diterima oleh seorang mukmin ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya. Dan ini merupakan fase yang pasti kita akan lalui. Semua manusia bahkan akan dibangkitkan dari kuburnya ketika sudah ditiup sangkakala yang kedua. Dihalau menuju suatu tempat yang sangat lapang, dikumpulkan semua manusia dan jin, ya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat. Baik. Kita mulai yang pertama, jamaah sekalian, balasan kebaikan yang akan diterima oleh seorang mukmin ketika nanti mereka dibangkitkan di padang mahsyar adalah mereka mendapatkan adanya penyambutan sebagai tamu yang terhormat. Mereka disambut. Bagi orang-orang bertakwa, ketika mereka dibangkitkan nanti di padang mahsyar, mereka disambut dengan penghormatan. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ada orang yang diseret dengan kepalanya. Itu orang-orang kafir kan? Diseret di atas kepalanya, dia berjalan dengan kepalanya. Buta, tuli, ini ancaman yang mengerikan dan menakutkan. Tapi ternyata ada juga orang yang mendapatkan balasan kebaikan. Justru dia disambut dengan suatu penghormatan. Dia hormati, dimuliakan. Kenapa? Karena dia bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Maryam. Di surah Maryam ayat yang ke-85.
Ya, di surah Maryam ayat ke-85 Allah menyebutkan yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ini kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Suatu hari nanti ketika dikumpulkan orang-orang bertakwa tentunya berkaitan tentang hari dibangkitkannya mereka. Dan mereka menuju suatu tempat di padang mahsyar yang tentunya berbeda dengan orang-orang kafir. Sama-sama di padang mahsyar. Ketika kami mengumpulkan orang-orang bertakwa, khusus orang bertakwa ini ya dikumpulkan pada suatu tempat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyambut mereka dengan sambutan yang dihormati dan dimuliakan. Ada orang yang dibangkitkan dari padang mahsyar dalam kondisi dia dihalau menuju ke padang mahsyar dengan kondisi jalan kaki. Ya, sambil berjalan. Ada juga sambil berkendaraan. Ada juga yang diseret di atas wajahnya. Dihalau. Begitu dibangkitkan, langsung dihalau menuju semuanya kumpul di sini. Semuanya kumpul di sini. Tempat yang sangat luas, yang tidak ada bangunan. Rata semua dengan tanah. Tidak ada gunung, tidak ada bukit ya. Nah, ketika dihalau, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dihalau menuju ke tempat tersebut. Ada yang berbeda-beda. Ada yang berjalan di atas kepalanya. Ya, ada yang berjalan kaki, ada juga yang berkendaraan. Berkendaraan inilah untuk orang bertakwa. Sebagaimana di surah Maryam ini, di ayat yang ke-85. Ingatlah hari, kata Allah. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang bertakwa menuju ya suatu tempat di mana mereka akan melihat ya yang sangat menakutkan dan mengerikan karena semua dikumpulkan di padang mahsyar itu, tetapi mereka beda. Mereka utusan terhormat dan mereka mendapatkan kemuliaan bahkan di antar berkendaraan. Jadi bukan berjalan kaki. Berbeda dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Orang kafir, orang munafik, mereka diseret di atas kepala mereka, dipermalukan, dihinakan, direndahkan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi orang-orang bertakwa, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang Allah cintai, Allah ampuni, Allah rahmati, Allah berkahi. Subhanallah. Dunia akhirat bahagia, dunia akhirat selamat. Allah sambut dengan sambutan yang luar biasa, maka mereka dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian berkendaraan menuju ke tempat di mana berkumpulnya semua manusia, lalu mereka ditempatkan pada tempat yang spesial. Barangkali istilah kita VVIP ya, VVIP. Tempat yang spesial untuk orang-orang bertakwa. Di mana mereka mendapatkan tempat khusus dan mereka tidak mendapatkan rasa takut karena mereka mendapatkan rasa aman. Subhanallah, bagaimana tidak? Karena mereka orang yang paling Allah cintai. Bukan hanya Nabi dan Rasul, tetapi semua orang-orang yang bertakwa. Ya, taib. Ini balasan kebaikan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa sebagai perutusan yang terhormat dan mereka berkendaraan menuju tempat di mana mereka dikumpulkan di situ. Ya. Kemudian yang kedua, balasan kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman ketika mereka dibangkitkan nanti di padang mahsyar sebagaimana yang kita sering dengar ya, adanya 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Balasan yang akan diterima oleh 7 golongan manusia. Dinaungi oleh Allah. Nabi mengatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Diberikan naungan, artinya diberikan perlindungan dan pertolongan. 7 golongan manusia ini adalah orang yang mendapatkan balasan kebaikan. Yang pertama kata Nabi SAW, imam yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda disebutkan secara khusus, bukan orang tua di sini. Yang mendapatkan naungan secara khusus yang Allah puji, Allah sanjung. Pertama, imam yang adil mendapatkan balasan kebaikan, mendapatkan naungan, pertolongan dan perlindungan. Yang kedua, pemuda. Seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah. Karena biasanya orang pemuda itu, mohon maaf ya, banyak dosanya. Karena dia banyak hawa nafsunya, ya, kuat syahwatnya, mudah terlena, mudah terperdaya, mudah juga ikut-ikutan orang lain.
umumnya biasa seperti itu, belum kokoh keimanannya. Tapi di sini luar biasa nih seorang pemuda ini. Dia tumbuh besar dalam ibadah kepada Rabb-nya. Dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada agama. Dia mendapatkan naungan dari Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Ya, dari subuh sampai isya, laki-laki ini selalu sholat berjamaah di masjid. Dan kalaupun tidak sholat berjamaah, dia suka berada di masjid. Barangkali mendengarkan kajian, barangkali dia membaca Al-Quran, atau melakukan ibadah lainnya. Ya, ini suatu keistimewaan ya. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, bahkan masjid itu bisa jadi rumahnya yang pertama. Bukan rumah yang dia miliki sebagai rumah yang pertama. Karena keberadaan dia di masjid seringkali ada di sana. Dan lebih senang berada di masjid, lebih tenang. Bukan karena ada AC-nya atau yang lainnya. Tapi memang dia lebih senang berada di rumah Allah. Bukan sembarang rumah. Tapi rumah yang dipakai untuk ibadah. Ya. Dan bukan tempat tidur. Kadang-kadang orang datang ke masjid untuk tidur ya. Begitu juga ketika mendengarkan kajian. Ustadz mulai innal hamdalillah, dia juga mulai bismikallahumma amut wa ahya. Selesai kajian subhanakallahumma wa bihamdika, dia baca juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Antum tahu gak ikhwan, kenapa masjid itu lebih mudah kita untuk tidur? Di rumah barangkali susah nih, bolak-balik. Begitu ke masjid kok gampang tidur ya. Karena ketenangan itu adanya di masjid. Apalagi pas ada kajian. Dijamin tenang dan tidurnya nyenyak. Karena Rasul mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, di salah satu rumah Allah, di mana mereka mempelajari Al-Quran, melainkan apa? Turun kepada mereka ketenangan. Nih, kondisi kita sedang berada di salah satu rumah Allah. Dan kita mempelajari Al-Quran. Kata Nabi, turun kepada mereka ketenangan. Tenang hatinya. Karena ketenangan itulah menjadikan sampai-sampai ngantuk. Survei membuktikan loh, betul itu. Ketenangan itu. Di rumah barangkali nggak tenang. Apalagi banyak tagihan-tagihan hutang-hutang yang belum dibayar. Baik ya. Jadi 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, imam yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, adanya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Mereka akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di padang mahsyar. Ya. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Diajak berzina ini, bukan memperkosa. Wanita itu siap standby, ayo kita berzina. Bahkan dia yang mengajak berzina dengan laki-laki itu. Iya, wanita yang mengajak berzina ini ternyata dia punya kedudukan, dia juga cantik, rupawan. Ya. Ternyata laki-laki ini mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Ini akhafullah. Nggak mau dia, nggak berani, takut dia. Gimana antum? Andai kata ada wanita seperti itu, cantik luar biasa, kaya juga, punya kedudukan, dan memaksa antum untuk berzina. Kira-kira gimana? Kapan lagi Ustaz? Ya, di sini kita mengatakan tidak mungkin, na'udzubillah min dzalik. Tapi begitu di tempat lain, kondisi yang sangat sepi, sunyi, wah, ini luar biasa. Iman kita dipertaruhkan di situ. Ya, kalau sudah memiliki rasa takut kepada Allah, benar-benar selama ini terbuktikan dari hasil kajian, nggak mungkin dia berani zina. Nggak berani dia berzina. Meskipun memang ada keinginan, namanya manusia, hawa nafsu, syahwat biasa saja kan. Tapi kalau betul-betul hasil ngajinya itu berhasil, ya tambah iman, tambah rasa takut, tambah ilmu, tambah rasa takut. Nggak mungkin dia berani berzina. Apakah dia punya istri ataupun belum punya istri. Nah, orang seperti ini karena punya rasa takut kepada Allah dan terbukti keimanan dan rasa takutnya, akhirnya dia pun akan diberikan naungan oleh Allah nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keenam, golongan yang keenam yang mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa taala, seseorang yang bersedekah.
lalu merahasiakan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia ingin berusaha supaya ikhlas. Apa yang diberikan dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Ini maksudnya gambaran orang yang ikhlas. Bukan riya, pamer sana, pamer sini, ingin supaya tampil di sosial media. Infaknya betul-betul ikhlas karena Allah. Dan Rasul tidak menyebutkan jumlahnya berapa. Intinya adalah seseorang yang bersedekah lalu dia merahasiakan sedekahnya. Meskipun sedikit. Asalkan sedekah itu dari niat yang ikhlas dan hartanya halal. Hanya dua. Niatnya ikhlas ketika berinfak dan hartanya harta yang halal. Satu lagi yang ketiga yang terakhir. Yaitu diberikannya uang itu kepada ya orang-orang yang benar. Bukan untuk maksiat. Tapi untuk ya berinfak kepada orang-orang yang membutuhkannya dalam kebaikan. Ya, Taib. Ini ternyata luar biasa ya. Maka sama-sama nih, ayo kita bersedekah dan berinfak ya dengan ikhlas. Yang ketujuh, yang terakhir yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan naungan arsy-Nya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, sepi, tidak ada orang, lalu berlinanglah air matanya. Dia meneteskan air mata karena rasa takut, rasa cinta, rasa rindu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi sendirian ya, mungkin di rumah, mungkin di mana saja, mungkin di mobil, sedang mengendarai mobil, tiba-tiba tes, air matanya ya tertumpah di situ. Kenapa? Karena dia memiliki rasa takut barangkali kepada Allah, rasa rindu, rasa cinta, dan yang lain-lainnya. Nah, inilah 7 golongan yang Rasul sebutkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini kita masukkan pada poin yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang mendapatkan balasan kebaikan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti adalah orang bertakwa. Ya, mendapatkan sambutan sebagai tamu yang terhormat. Yang kedua, 7 golongan ini. 7 golongan yang akan dinaungi dengan arsy-Nya Allah. Yuk, mari sama-sama kita amalkan hadis ini ya. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar ditulis, tapi kita amalkan. Karena kita ingin selamat di alam kubur, kita juga ingin selamat ketika dibangkitkan dari alam kubur, di mana manusia semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah balasan kebaikan. Yang ketiga, yaitu seseorang yang mati syahid, di mana dia akan berlumuran darah dan memiliki aroma misik. Ya, orang yang mati syahid perang jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, setiap luka seorang muslim yang mana luka tersebut ia dapatkan fisabilillah. Luka ini berasal dari fisabilillah. Maka pada hari kiamat, nah keterangannya hari kiamat, maksudnya nanti di padang mahsyar. Luka itu pun akan memancarkan darah seperti keadaannya sewaktu dia ditusuk. Warnanya merah darah dan aromanya aroma misik. Ya, karena dia orang mati syahid, mendapatkan keutamaan, dibangkitkan nanti di padang mahsyar dan mendapatkan balasan kebaikan. Bahkan di hadis lain dikatakan, jangan kalian memandikan mereka. Orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud, ya, atau perang Badar misalnya, ada kaum muslimin yang mati syahid, maka jangan dimandikan. Berbeda dengan umumnya manusia kan, kaum muslimin yang meninggal kan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi untuk orang yang mati syahid, kata Nabi, jangan kalian memandikan mereka. Karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum yang misik. Baunya tuh harum yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Tuh contohnya seperti saudara kita yang ada di Palestina ya. Insya Allah banyaklah dari mereka, kita berbaik sangka saja. Ya kan, karena mereka berperang, membela Islam ya, dan menolong kaum muslimin, jihad fisabilillah. Dan mereka juga mati, dan matinya mudah-mudahan mati syahid, ya. Dan mereka tidak dimandikan, dan bahkan tidak dikafani, langsung saja dikuburkan. Begitu mulianya mereka nanti di hadapan Allah. Kita tidak mengatakan pasti ya, karena kita tidak tahu bagaimana Allah menilai mereka. Tapi kita mengatakan semoga mereka termasuk mati syahid. Karena yang betul-betul tahu orang itu mati syahid atau tidak, ya Allah.
Nggak boleh kita langsung serta-merta langsung memastikan bahwa orang yang berperang di sana, perang di sini, wah langsung mati syahid, darahnya begitu banyak. Di zaman Rasul saja ada sahabat yang begitu banyak darah di tubuhnya, dan sahabat-sahabat lain pun memuji, wah ini sih penghuni sorga, dia mati syahid. Kata Rasulullah tidak. Loh kok bisa? Ternyata setelah dicek, diselidiki, dia bunuh diri sebelum matinya. Atau di yang kondisi yang lain, dia mengambil harta rampasan perang. Ya, ketika dia bunuh orang kafir, kan ada gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang, seharusnya dikumpulkan dulu. Nanti Rasul yang akan membagikan secara adil. Tapi ada sahabat Rasul yang mengambil selendang dari orang kafir yang dibunuh, itu ada selendangnya bagus. Maka dia ambil selendangnya dan nggak disetor. Hanya gara-gara selendang, kata Rasulullah, dia menjadi penghuni neraka. Selendang berapa sih harganya? Dia bunuh, dia jihad loh. Tapi dia tidak serah terimakan itu. Bahkan setelah selendang itu diambil, dia mati. Tapi sebelumnya dia tidak mau menyerahkan. Ketika dia mampu untuk bisa menyerahkan, dia sembunyikan dulu. Gara-gara menyembunyikan selendang dari orang kafir tadi sebagai bagian dari harta rampasan ghanimah, kata Rasulullah, huwa finnar, dia termasuk penghuni neraka. Selendang loh, berapa sih harga selendang? Bagus-bagusnya selendang berapa sih jumlahnya, duitnya, dibandingkan yang ketangkap korupsi sama KPK, triliunan, miliaran. Masalah selendang saja, perang loh, jihad, tapi ujungnya neraka. Bagaimana lagi orang yang mengambil uang negara? Ya, dengan jumlah yang sangat besar, dan kezoliman dia bukan untuk satu orang, ratusan juta orang, itu uang rakyat. Bagaimana kezoliman dia? Suatu hal yang sangat mengerikan ya. Naudzubillah min dzalik. Kita buat dosa sama satu orang, ini kezoliman, nanti di akhirat berat. Apalagi kalau dia tidak mau memaafkan kesalahan kita. Kezoliman kita kepada satu orang. Ini bukan satu orang, ratusan juta orang. Karena ini uang rakyat, uang negara. Bagaimana itu caranya bisa selamat nanti di akhirat kalau tidak bertaubat? Ya. Baik. Jadi balasan yang ketiga ya. Balasan kebaikan yang ketiga nanti di padang mahsyar ketika dibangkitkan di sana, ternyata ada kaum muslimin yang mereka betul-betul berjihad dan mereka mati syahid dan mereka mendapatkan keutamaan aroma wangi ya yang harum sekali, bahkan disebutkan aroma misik ya. Dengan luka-lukanya yang ada. Seperti itulah ketika pada saat dia mati. Dia pun akan bangkit dengan seperti itu. Ya, ini semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan bertanya, gimana caranya Ustadz? Kan jasad itu habis, 3-4 tahun habis dimakan belatung, cacing tanah, dan lain-lain. Kenapa dia bisa bangkit lagi seperti semula? Dengan darah-darahnya ketika pertama kali dia ditusuk, dibunuh. Ini bukan persoalan kita. Yakini saja. Karena hadisnya hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jika Allah berkehendak cukup dengan kun fayakun. Semua anggota tubuh kita secara umum habis dimakan oleh hewan-hewan di tanah, di bumi, kecuali satu yang memang tidak akan dimakan. Apa itu? Tulang ekor. Bagian tulang ekor itu nggak dimakan oleh bumi, tidak dimakan oleh hewan-hewan. Dari situlah kata Rasulullah, Allah akan membangkitkan setiap manusia. Tapi ada juga manusia yang tidak dimakan jasadnya oleh bumi. Siapa? Siapa? Para nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Kata Rasul dalam hadis yang sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Berapa jumlah rasul? 315 rasul. Bukan 25 ya. 25 itu yang Allah informasikan nama nabi dalam Al-Quran. Yang diinformasikan. Tapi yang tidak diinformasikan sebetulnya secara keseluruhan adalah 124.000 nabi. Dan 315 rasul. Dari mana ini? Rasul sendiri yang menginformasikan dalam hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Hadisnya sahih ya. Baik, jadi seperti itulah balasan yang ketiga, balasan kebaikan. Yang keempat, balasan kebaikan saat dibangkitkan nanti pada hari kiamat adalah anggota tubuh bercahaya.
Anggota tubuh ini bercahaya. Ya, kita belum pengalaman kan, tapi kita punya ilmunya lah. Nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, insyaallah taala kita bisa melihat orang lain. Tiba-tiba kok anggota tubuhnya bercahaya. Jadi kita paham karena kita pernah belajar. Ini balasan kebaikan. Apa sih penyebabnya? Kata Nabi SAW, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjilin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu akan dihadirkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Umatnya Rasulullah berbeda dengan umat dari nabi-nabi yang lain. Semua manusia dibangkitkan, tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tahu, ini umatnya, ini bukan. Ini umatnya, ini bukan. Kata Nabi demikian. Dari mana? Dari bekas wudu itu ternyata bisa menimbulkan cahaya. Dan itu terjadinya ketika dibangkitkan dari kuburnya. Ketika mereka dihadirkan nanti pada hari kiamat. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, subhanallah. Kemudian yang kelima, balasan kebaikan yang akan juga didapatkan oleh seorang mukmin nanti, balasan kebaikan ya di padang mahsyar, yaitu orang yang memberikan kelonggaran. Orang yang memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Dilonggarkan, waktunya nggak bisa, mundurkan lagi. Belum bisa bayar, mundurkan lagi. Atau bahkan dia putihkan hutang orang lain. Udahlah, saya anggap lunas ya. Saya anggap selesai. Wah, itu sangat membahagiakan kan? Dia nggak mampu bayar, nggak tahu gimana kapan bisa bayar, uangnya kepakai terus buat berobat. Dia juga kesulitan. Ternyata diputihkan atau bukan diputihkan, diberikan lagi tenggang waktu tempo sampai kapan dia bisa membayarnya. Dan tidak ada riba di situ. Pinjaman yang tidak ada riba ya. Pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Riba itu kalau pinjam 1, nanti dikembalikan lebih besar. Nah itu riba. Selisihnya misal pinjam 1, kembalinya 1,5, 1,3. Nah itu riba itu selisihnya. Nggak boleh. Dalam Islam yang boleh ambil keuntungan adalah jual beli dan sewa menyewa. Adapun hutang piutang tidak boleh mengambil keuntungan. Nah disinilah Rasul SAW bersabda, Man anzara mu'siran. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang. Dia longgarkan, berikan lagi tenggang waktu tempo. Atau dia memutihkan hutang orang tersebut. Niscaya Allah pun akan menaunginya dengan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Dinaungi dengan naungan arsy. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi di hadis lain disebutkan juga tambahannya. Barang siapa ingin diselamatkan. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat, maka hendaknya dia memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya dari hutang tersebut. Jadi Allah akan berikan keselamatan kepadanya. Subhanallah ya. Jadi intinya di poin yang kelima ini, keselamatan. Dimudahkan, keselamatan, dimudahkan. Karena dia memudahkan orang lain. Apalagi dia memudahkan kaum muslimin, orang-orang beriman, orang bertakwa yang barangkali dia bertakwa, dia soleh dan soleha, tapi dia susah untuk membayar hutang. Ya, barangkali bisa begitu kan? Nggak semua orang bertakwa kaya, nggak semua orang yang soleh dan soleha itu kaya. Bisa jadi mungkin dia berhutang, butuh, kepepet, darurat, nanti akan dikembalikan. Subhanallah, ternyata orang yang dekat sama Allah ini, dia katakan sudah, saya anggap lunas, saya putihkan dan sudah saya halalkan, antum gak usah bayar ke ana. Dia orang bertakwa loh. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadanya balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Doanya terkabul jamaah sekalian. Orang yang berbahagia kan, merasa dia dibantu sekali. Udah saya putihkan. Atau mungkin kita butuh juga duitnya ya. Ya sudahlah kalau gitu kita berikan lagi tenggang waktu tempo. Gak bisa sekarang, ya udah bulan depan deh. Bulan depan gak bisa, mundurkan lagi. Gak apa-apa. Memberikan waktu tempo seperti itu saja sudah suatu hal yang luar biasa. Karena Nabi menyebutkan di hadis, orang yang memberikan waktu tenggang tempo ini, kelonggaran-kelonggaran, ya kepada orang yang kesulitan membayar hutang, maka Allah pun akan selamatkan dia, dan dia pun mendapatkan naungan dari Allah dengan naungan arsy-Nya nanti pada hari kiamat. Tolong nih yang punya anak nih.
Siapa yang punya anak nih? Tertibkan ya. Dibawa keluar dari masjid. Iya, mohon maaf ya. Baik, yang keenam sekarang. Balasan kebaikan yang akan diterima oleh seseorang mukmin ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Apa itu? Mereka yang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Secara khusus ya, Al-Quran semuanya baik. Tapi ada disebutkan secara khusus. Sebagaimana ada surat tertentu untuk bisa selamat dari siksa kubur. Surat apa? Al-Muluk. Ya. Bacalah surah Al-Muluk. Disebutkan di hadis kan. Bacalah surah Al-Muluk. Karena apa? Dengan sebab surah Al-Muluk ini seseorang akan dihindarkan dari siksa kubur. Nah, di sini juga demikian. Bacalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kalau Al-Muluk berkaitan dengan terhindar dari siksa kubur, kalau Al-Baqarah dan Ali Imran terhindar nanti dari ya adanya balasan keburukan. Terhindar dari balasan keburukan, bahkan dia mendapatkan balasan kebaikan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, Iqra'u, bacalah oleh kalian dua bunga. Baca oleh kalian dua bunga, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena keduanya akan datang nanti pada hari kiamat seakan-akan keduanya dua awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Al-Baqarah dan Ali Imran akan memberikan syafaat, membela orang-orang yang rajin membacanya. Subhanallah ya. Jadi ini balasan kebaikan. Di dunia dia baca panjang juga kan Al-Baqarah ya, 286 ayat. Ali Imran 200 ayat, total dua-duanya 486. Bagi saya berat ya, tapi kalau bagi antum mungkin ringan lah. Ya enggak? Kalau bagi antum ringan lah ya. Udah biasa kan ya tiap hari 486 itu. Bahkan bacanya di luar kepala lagi. Masya Allah, di luar kepala. Ya, belum masuk dalam kepala, berarti belum hafal dong. Ya, kita baca hadis yang kedua berkaitan dengan ini. Akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak. Dan orang yang rajin membacanya, ya, orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya. Nah, ini hadis yang lain ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dia membaca juga, mengamalkan juga isinya. Yang paling depan adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sekali lagi, akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak ketika dibangkitkan dari kubur. Akan didatangkan kelak Al-Quran ini secara keseluruhan bahkan, bukan hanya ya surat tertentu. Semuanya didatangkan. Dan orang yang rajin membacanya, kata Nabi, dan orang yang senantiasa rajin mengamalkannya. Isi Al-Quran secara full. Dan yang paling depan, soft pertama adalah Al-Quran ini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Allahu Akbar. Akan dibela. Nanti di padang mahsyar, kalau mereka dibela, berarti mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan dengan sebab syafaat. Al-Quran secara umum semuanya bermanfaat, tapi disebutkan khusus ya Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebetulnya yang gampang tuh Al-Muluk ya, cuma 30 ayat. 30 ayat dibaca setiap malam. Rasul bacanya sebelum tidur. Kalau cepat bacanya cuma 5 menit, kalau lambat cuma 10 menit. Tapi ternyata ini pun tidak dibaca juga. Survei membuktikan, benar nggak? Apalagi Al-Baqarah Ali Imran. Yang 30 ayat aja lewat. Betul enggak? Al-Muluk setiap malam. Rasul mengamalkannya loh setiap malam sebelum tidur. Al-Muluk, As-Sajadah, Az-Zumar, Al-Isra, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masya Allah, banyak banget kapan tidurnya. Padahal sudah jelas surganya nih. Masih begitu amaliyahnya, luar biasa ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, aduh, Al-Baqarah, Ali Imran. Memang sih keutamanya banyak nih. Tapi kalau kita mau perkecil lagi, Al-Muluk saja deh, jangan jauh-jauh. Ya kan sebelum sampai nanti di padang mahsyar kan alam kubur dulu.
Alam kubur dulu nih, sebelum kita dibangkitkan. Nah, untuk selama di alam kubur, al-muluk aja. Cepat 5 menit, lambat 10 menit. Berat banget, betul nggak? Tapi kalau main handphone, buka Instagram, itu bisa 1 jam. Baca nih akun ini, baca lihat akun ini. Bayangkan di Instagram, yang dia follow akun orang lain bisa ribuan. Itu kapan baca Qur'annya? Ikut grup WhatsApp sampai 60-70 grup. Ada ikhwan seperti itu yang saya ketemui. Anda tanya, antum berapa banyak grup di WhatsApp antum ini? Kok sibuk banget? Treng. 70 Ustaz. Hah? 70 grup di WhatsApp-nya. Yang itu dibuka satu persatu. Ya. Al-Muluk kagak bisa dibaca 5 menit. 5 menit Al-Muluk kagak kebaca. 10 menit lah. Mungkin agak lambat bacanya. Tapi grup-grup ini 70. Nggak boleh loh nanti dihisap pada hari kiamat. Banyak banget. Anda kan panitia Pak Ustadz. Panitia inilah, panitia ini. Ya Allah. Belum lagi akun Instagramnya, belum lagi YouTube-nya. Ini luar biasa ini. Sangat menyita waktu sekali. Akhirnya ibadah kita. Ini kan ibadah juga Pak Ustadz. Ngeles terus. Dinasihati, ini kan ibadah juga Pak Ustadz. Ya Allah. Oke lah, ini ibadah. Itu isinya semuanya bagus, bener iya. Oke, Al-Muluk baca nggak? Enggak. Nah, Al-Muluk kenapa nggak dibaca? Ini kan target kita kan setelah mati kemana kita? Alam kubur dulu kan? Alam kubur ini bagaimana supaya bisa selamat? Salah satunya membaca Al-Muluk. Salah satunya rutinitas kan setiap malam. Ya, tapi ternyata bisa jadi ya sebagian besar kaum muslimin tidak mengamalkannya. Bukan karena tidak ada waktu, bukan karena capek. Buktinya mereka bisa melakukan hal-hal yang lain. Makan saja nih, sekali makan tuh butuh waktu setengah jam bahkan lebih. Makan, cicipin lagi ini, belum lagi nyemil, belum kopi, belum teh. Makan doang lebih dari setengah jam. Al-Muluk 5 menit, berat. Betul? Betul nggak nih? Bagi saya berat ya. Kalau bagi antum ya, bagi antum nggak berat lah ya. Jangankan Al-Muluk Pak Ustadz, Al-Baqarah saja lewat. Masya Allah. Ya. Jangankan Al-Muluk kecil Pak Ustadz, Al-Muluk, Al-Baqarah saja lewat. Al-Imran lewat. Kemana lewatnya tuh? Baik. Yang ketujuh, balasan kebaikan yaitu bagi orang yang membaca Al-Quran dan beramal secara keseluruhan. Tadi kan Al-Baqarah ya sama Ali Imran, keutamaannya disebutkan secara khusus untuk di padang mahsyar. Tapi secara umum semua isi Al-Quran itu baik. Bahkan Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, datang pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur ya, untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tuh, Al-Quran akan datang, ini kan masalah gaib, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di sana, tapi Rasul menginformasikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Quran secara umum, baca semua, dikhatamkan ya. Kalau ikhwan di sini gimana sih? Kalau menghatamkan Al-Quran itu, apakah nunggu Ramadan? Tidak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak nunggu Ramadan Pak Ustadz. Bahkan kita per minggu sudah hatam Quran. Begitu ya. Antum gak usah sampaikan terang-terangan. Nanti takut riak ya. Cukup Anda mewakili lah. Cukup Anda mewakili kayaknya Anda perkirakan suka menghatamkan Quran kayaknya. Dari mana Ustadz tahu? Dari wajah-wajahnya nih. Wajah-wajah soleh, ya, kelap-kelip ngantuk. Nah, ini berarti tadi malam nih tahajud nih. Habis selesai tuh 30 juz kan. Sore begini nih udah teler, udah ngantuk nih. Kenapa? Gara-gara habis menghatamkan Al-Quran. Benar gak sih? Betul? Ngaku aja deh. Mau bilang iya, takut riya. Mau bilang enggak, memang kagak. Serba salah juga jadinya ya. Baik, yang ke-8. Balasan kebaikan yang akan diterima nanti bagi orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat adalah orang yang wafatnya dalam kondisi ribat. Ya. Orang yang wafat dalam kondisi ribat. Ribat itu artinya berjaga-jaga di perbatasan negeri. Ini tugasnya tentara ya, mujahidin.
orang-orang yang menjaga kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, jangan sampai ada musuh yang masuk nyelusup, ya, berbahaya ini. Mereka berjaga-jaga di perbatasan negeri. Dan ternyata ketika mereka menjaga di sana, mereka meninggal. Kondisinya sedang ribat. Ribat sehari, berjaga-jaga di perbatasan negeri. Gimana kan jauh dari ibu kota. Bayangkan orang DKI, orang Jakarta, atau orang mana sajalah. Nanti di ujung sana di Papua, mungkin di Aceh, mungkin di mana kan. Tentara itu kan sampai 4 bulan, 3 bulan, pulang lagi di rolling ya, diganti lagi. Susah hidup di sana itu, makannya, tidurnya. Mereka melek malam, jaga-jaga, jangan sampai ada musuh yang masuk. Satu hari dalam kondisi ribat, lebih baik dibandingkan orang yang setiap hari dia sholat malam dan setiap hari dia berpuasa sunnah. 1 bulan nih, setiap hari bangun sholat malam tahajud. Setiap hari dia berpuasa sunnah. Itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang ribat 1 hari. Ya. Nah di sini orang yang ribat itu meninggal dunia. Kata Nabi apa? Man mata murabitan fi sabilillah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi sedang ribat di jalan Allah ya. Betul-betul niatnya karena Allah dalam rangka ya membela agama ini. Maka pahalanya, pahala amal soleh yang pernah dilakukannya, pahala amal soleh yang pernah dilakukannya itu terus dialirkan kepadanya. Meskipun dia sudah mati, tapi pahala dari amal soleh terus dialirkan kepadanya. Dia sudah berada di alam yang lain, alam kubur. Rezekinya pun terus diberikan untuknya. Dia diamankan dari malaikat mungkar dan nakir. Aman dia, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan Allah pun akan membangkitkannya nanti pada hari kiamat kelak dalam kondisi aman dari kedahsyatan yang besar. Tuh, ada kata Allah amankan dia nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Yang ke-9, kita percepat saja. Siapa lagi yang mendapatkan balasan kebaikan ketika dibangkitkan dari kubur? Orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Akan dibangkitkan dalam kondisi keadaan bertalbiyah. Ya. Sedang memakai pakaian ihram, sedang haji, sedang umroh. Tahu kan antum pakaian ihram tuh yang dua helai putih-putih itu seperti handuk. Ya, orang yang berhaji atau umroh sedang memakai pakaian ihram. Sedang begitu dia meninggal dengan berpakaian ihram itu. Dia sedang umroh atau sedang haji. Ketika Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhuma menceritakan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan wukuf. Wukuf bersama Rasul di mana? Di padang Arafah. Tiba-tiba ada orang yang jatuh dari hewan tunggangannya. Ketika di padang Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 kan? Ya, kita di sini ya berpuasa sunnah ya. Di sana mereka berada di padang Arafah dan ini dia jatuh dari hewan tunggangannya. Lalu hewan tunggangannya tersebut menginjaknya hingga dia mati. Qadarallahu ma syaa fa'ala. Dia naik hewan tunggangan, dia jatuh, terinjak lagi, diinjak-injak sama hewan tunggangan. Barangkali dia pikir nih apa gitu. Padahal yang diinjak nih adalah tuannya gitu ya, yang menunggangi dia. Maka Nabi SAW bersabda, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Dalam kondisi sedang pakai ihram kan, kalau antum sudah pernah pergi haji atau umroh antum tahu. Kita sedang di padang Arafah itu masih pakai pakaian ihram mulai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, nanti besok paginya ketika selesai melempar jumroh, baru ganti baju. Ya, tanggal 8 kita pakai pakaian ihram, tanggal 9 di Arafah pakai ihram, malamnya kita keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah, di Muzdalifah kita mabit sampai subuh, ya sampai subuh, setelah itu kita berjalan lagi ke Mina untuk melempar jumroh. Setelah melempar jumroh tanggal 10, itu barulah kita pakai pakaian biasa lagi, ya. Nah, di sini ternyata dia jatuh dari hewan tunggangan dan diinjak-injak sama hewan tunggangannya. Kata Rasul, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan kedua kainnya. Jadi kalau orang yang meninggal dalam kondisi memakai pakaian ihram, tidak pakai kain kafan yang lain, tapi pakai kain ihramnya itu saja sebagai kain kafannya. Ya. Kemudian jangan ditutup kepalanya dan jangan diberikan wangi-wangian. Kondisinya beda dengan kaum muslimin secara umum. Kalau kita kan di kafani kan semuanya tuh ya, kepala tertutup sampai kaki ya.
Ini nggak boleh pakai wangi-wangian dan juga tidak boleh ditutup kepalanya dan dikafani dengan kain ihram itu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Ya, dibangkitkan dalam kondisi seperti itu nanti pada hari kiamat. Ya, ini balasan kebaikan. Subhanallah ya. Orang yang matinya husnul khotimah. Kemudian yang ke-10, sedikit lagi ya. Yaitu orang yang beruban. Ya, antum punya uban belum? Orang yang beruban. Kata Nabi, jangan kalian mencabut uban. Karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Yang punya uban akan menjadi cahaya. Barang siapa beruban satu saja, satu helai, niscaya Allah mencatat untuknya satu kebaikan. Karena ubannya tersebut akan menghapus darinya satu dosa dengan sebab ubannya tersebut. Dan mengangkat untuknya satu derajat dengan sebab ubannya tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Ya, ini hadis-hadis yang saya bacakan dari awal ini. Antum bisa lihat di kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada yang derajatnya sahih, ada yang berderajat hasan ya. Jadi enggak ada yang dhaif insyaallah. Jadi beruban itu. Jangan kalian mencabut uban karena sesungguhnya menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Ada balasannya bagi orang yang beruban. Dia menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, subhanallah. Makanya jangan disemir dengan warna hitam, enggak boleh. Kalau orang yang menyemir ubannya dengan warna hitam tidak akan mencium aroma wanginya surga nanti pada hari kiamat. Besar loh ancamannya. Tidak akan mencium. Jangankan masuk surga. Mencium aromanya saja tidak bisa. Padahal aroma wanginya surga itu dapat tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Makanya jangan coba-coba diwarnai dengan warna hitam. Tapi kalau memang ubannya sudah sangat banyak, bahkan mungkin semuanya atau mungkin 2/3-nya, ya boleh dirubah dengan warna dengan henna ya, warna agak kekuning-kuningan atau kemerah-merahan gitu. Dengan henna boleh. Bahkan dianjurkan, disunnahkan agar kita berselisih berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keberapa sekarang? 11 ya. Mendapatkan cahaya karena sholat berjamaah di masjid. Mendapatkan cahaya karena sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan menuju masjid. Malam-malam di jalan kaki. Untuk sholat isya dan sholat subuh. Inilah kegelapan. Ya, ada keistimewaan tersendiri di sini. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Tuh, balasan berupa cahaya. Ya, cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Saya percepat saja. Yang ke-13, bersikap tawadhu. Tidak sombong, ya, rendah hati, dia orangnya yang tawadhu. Juga disebutkan dia akan mendapatkan balasan kebaikan pada hari kiamat. Yang ke-14, orang yang menahan amarah. Orang yang mudah menahan amarah. Dia mampu sebetulnya untuk melampiaskan amarahnya. Dia bisa balas orang itu, tapi dia tidak mau. Maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan ya. Nanti pada hari kiamat. Yang berikutnya, orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan. Rasul juga menyebutkan demikian. Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada satupun yang mendengarkan suara lantunan azan dari seorang muazzin, melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazzin pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, subhanallah. Jadi si muazzin ini melantunkan azannya dan menjadi saksi kebaikan baginya nanti pada hari kiamat. Yang terakhir, yang berapa nih? 15 ya? Yang ke-15, balasan kebaikan yang akan diterima nanti di hari kiamat adalah orang yang mengusap Hajar Aswad. Ada nggak di sini? Hajar Aswad ada di mana? Mengusap Hajar Aswad. Kita tahu Hajar Aswad itu kan ada di Ka'bah ya. Iya, ada di Ka'bah di situ. Kita bisa tahu tempatnya. Dan ada keistimewaan tersendiri. Kata Nabi, inna lihadal hajar lisanan.
wa syafatain yashhadu liman istalamahu yaumal qiyamah bihaqqin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya batu ini, Hajar Aswad, memiliki lidah dan dua bibir. Hajar Aswad kalau kita lihat kan, mana bibirnya, mana lidahnya. Tapi Rasul mengatakan demikian. Hajar Aswad ini memiliki lidah dan dua bibir yang akan bersaksi bagi siapa saja yang mengusapnya, yaitu dengan persaksian yang benar nanti pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Imam Hakim, tercantum dalam kitab Shahihul Jami' As-Shaghir, ditulis oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi Hajar Aswad ini bukan sembarang batu. Hajar Aswad ini diturunkan dari mana? Dari sorga. Yang awalnya putih, lebih putih dari susu. Kenapa jadi hitam? Kita lihat di YouTube saja lah ya. Hajar Aswad itu kan hitam ya. Batu kecil sebetulnya nggak besar. Nah kita disunahkan untuk mengusapnya atau menciumnya. Sebetulnya awalnya kata Nabi, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, batu ini datang dari sorga, kemudian awalnya putih, lebih putih dibandingkan susu, kemudian menjadi hitam gara-gara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Bayangkan gara-gara dosa menjadi hitam batu tersebut ya. Hajar Aswad, batu yang didatangkan dari sorga, barang siapa yang mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani benar-benar dapat menghapuskan dosa. Kalau bukan karena kotoran zaman jahiliyah yang menyentuh Hajar Aswad, niscaya tidak seorang pun yang memiliki penyakit kecuali akan sembuh dengan menyentuhnya. Ini gara-gara kotoran di zaman jahiliyah, karena banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena Hajar Aswad ini kan sudah lama adanya di Ka'bah ya. Gara-gara kotoran zaman jahiliyah kata Rasulullah, ya sehingga Hajar Aswad itu tidak lagi memiliki keistimewaan. Keistimewaan apa itu? Yang kita sebutkan di sini, yaitu seseorang yang memiliki penyakit, kemudian menyentuh Hajar Aswad, maka dia sembuh dengan izin Allah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, tercantum dalam kitab Shahihul Jami' As-Shaghir. Taib, sampai di sini ya. Kurang lebih ada 15 yang saya kumpulkan. Balasan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan nanti di padang mahsyar ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya. Biasanya kalau pembahasan seperti ini ada artikelnya ya. Yang saya cantumkan, saya posting di Telegram ya. Tapi mohon maaf, belum sempat untuk diposting. Belum dirapikan tulisannya. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan diposting ya. Ya, yang penting antum sudah mencatatkan tadi ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan di sini. Sudah masuk ya. Ini ada hubungan nggak nih dengan tema kita nih? Mohon nasihatnya agar saya bisa mencintai hanya karena Allah semata dan bukan karena hawa nafsu. Kenapa? Karena saya merasa sangat cinta dengan suami, yang qadarullah suami saya menikah lagi. Nah, si akhwatnya istrinya menikah, ya bukan dia menikah, suaminya menikah lagi ya. Padahal dia sangat cinta dengan suaminya. Dan akhirnya saya kecewa dan selalu sedih, menangis di saat suami saya tidak berada di tempat saya, tapi berada di istri yang kedua. Nangis dia. Malam ini nggak ada, sendirian di kamar ya. Ternyata lagi di sana. Bagaimana saya harus lakukan agar hanya Allah dan Rasulnya yang saya cintai? Oh ya, bagaimana caranya seperti itu? Ya, mohon maaf ya, jangan dianggap ini jawaban dari versi laki-laki. Wah, Ustaz laki-laki sih, coba Ustaz jadi perempuan, beda lagi nih. Enggak begitu ya. Tapi kita lihat memang perbuatan suami ini berdosa enggak? Kalau memang dia menikah secara syar'i, kan sah. Boleh-boleh saja kan? Yang penting dia mampu berbuat adil. Ya, tetap dengan istri pertama adil, istri kedua adil. Adil dalam masalah apa? Memberikan nafkah, tempat tinggal, waktu bergilir. Afwan ya, anak belum pengalaman nih. Tapi ilmunya ada, persiapan. Persiapan yang tidak akan dilakukan. Ya, kenapa? Kita sudah cinta sama istri kita. Masya Allah, di masjid ngomong kayak gitu.
Ya, jadi kalau memang kita lihat dia berzina, tuh baru ini berdosa besar. Kalau dia menikah lagi dan itu kan boleh, selama dia mampu. Kalau nggak mampu itu jangan dipaksakan, karena akan terjadi ya kezoliman ya. Kalau memang suaminya mampu, maka dia nikah secara syar'i dan sah. Maka bersabarlah. Anda istri pertama akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Menerima kondisi yang terjadi karena Allah. Gimana caranya? Karena kita tahu bahwa ini ujian. Ujian dan cobaan. Berarti harus apa? Bersabar. Anda menangis setiap hari sampai menetes air mata ini dengan tetesan darah. Enggak bermanfaat juga. Habis waktu, sayang percuma, hidup sebentar. Ya, qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini Anda tidak inginkan ini terjadi, tapi ternyata terjadi. Dan memang dibutuhkan barangkali oleh suami. Coba evaluasi, mohon maaf ya, kita objektif aja. Kenapa suami itu nikah lagi? Jangan-jangan kesalahan itu ada pada istri pertama. Yang tidak mau melayani, tidak peduli, tidak perhatian, barangkali, mohon maaf nih. Ya, barangkali menggampang-gampangkan suami lama-lama kan ya nggak enak juga, merasa nggak diperhatikan dan tidak dilayani, akhirnya cari yang baru. Versinya istri, saya sudah Pak Ustadz, saya sudah. Coba kita duduk bersama, tanya sama suaminya. Nah, terbongkar kan? Kita harus dengar dari dua versi. Versi istri bagaimana, versi suami bagaimana. Jangan-jangan suami itu menikah yang kedua kali gara-gara kesalahan istri yang pertama yang memang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Ya, barangkali itu. Jadi sudahlah, bersabar saja dan niatkan semua karena Allah supaya Anda memiliki pahala yang sangat besar. Ya, insya Allah. Dan pahala orang yang sabar itu tidak terbatas. Allah sebutkan di surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, wallahu alam bisawab. Saya ingin bertanya mengenai bank. Bank itu kan setiap bulan ada biaya admin yang harus dibayarkan oleh pemilik bank tersebut. Bukan pemilik bank, pemilik rekening. Bukan yang punya bank yang bayar admin. Kita yang bayar nih, karena uang kita taruh di situ. Kita dikenakan cas administrasi kan. Bukan sama yang punya bank, tapi kita yang menaruh uang di situ terkena ya biaya admin setiap bulannya. Terus apakah biaya admin tersebut termasuk riba atau tidak ya? Tidak, tidak termasuk riba. Dan memang uang kita dipotong oleh mereka. Ya, biaya. Karena kita naruh uang di situ, ada biaya dong. Ada biaya administrasi, ada biaya jasa. Jasa nyimpen uang di situ ya. Mungkin kepotong 10.000, barangkali 15.000 atau 20.000. Dan uang itu diambil oleh mereka, nggak apa-apa. Dan kita sudah tahu sejak awal bahwa nanti kita akan dipotong uang kita untuk biaya admin setiap bulan. Itu bukan riba. Kemudian, bolehkah melanjutkan zikir setelah sholat fardu? Di saat setelah sholat buang angin. Boleh, zikir nggak mesti harus berwudu ya. Anginnya dibuang, jangan dibuang anginnya itu, kalau kentut sajalah Bu. Buang angin. Buang angin sama nggak sih sama kentut? Sama ya. Jadi intinya, bolehkah zikir setelah sholat fardu? Di saat setelah sholat buang angin. Bolehkah melanjutkan lagi zikirnya? Boleh. Yang mesti berwudu itu wajib sholat. Harus berwudu. Kalau sedang berzikir nggak mesti harus berwudu. Apakah boleh kebaikan-kebaikan yang Ustadz sebutkan tadi kita jadikan motivasi di kehidupan agar kita terpacu selalu berbuat kebaikan dan melatih kesabaran dan merubah mindset pikiran kita berharap pahala dari Allah? Ya boleh-boleh banget. Kenapa tidak boleh? Semuanya kebaikan itu. Cuman barangkali nggak semuanya bisa kita amalkan. Ya terutama tadi ribat. Terutama ribat kita nggak terpilih untuk bisa itu. Karena ribat ini khusus untuk tentara, untuk pasukan yang bertugas di perbatasan, ya. Dan kita kan bukan tentara barangkali. Kemudian bagaimana gaji atau hasil dari
WO yang bukan syar'i, apakah boleh buat istri dan anak? Gaji atau hasil dari WO yang bukan syar'i. Yang bukan syar'i itu maksudnya apa? Hah? Kalau andai kata tidak syar'i, syar'i itu kan artinya sesuai syariat. Nah, kalau tidak sesuai dengan syariat berarti nilainya apa di situ? Dosa kan? Nah, kalau sudah dosa berarti jelas uangnya jadi uang apa? Haram. Nggak boleh kita ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya, kalau memang seperti ini ya, karena katanya WO-nya dari yang bukan syar'i. Bukan syar'i kan berarti tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat berarti apa? Dosa. Dan dosa itu kan nggak boleh kita lakukan. Kita mendapatkan duit dari hasil dosa. Kan nggak boleh. Ya, jadi uangnya jadi uang haram diberikan kepada istri, kepada anak. Ya nggak boleh ya. Hendaknya kita usahakan yang sesuai dengan syariat. Kemudian Ustadz, mohon maaf yang sebelumnya saya mau menanyakan tentang hadis-hadis masalah kebaikan-kebaikan tadi yang Ustadz sampaikan pada hari ini, pahala ini untuk laki-laki atau bisa juga untuk perempuan. Sama saja, laki-laki dan perempuan sama. Kan pertama apa? Orang bertakwa kan? Emang orang bertakwa laki-laki saja? Kan tidak. Apalagi yang kedua? 7 golongan yang akan dinaungi. Kan juga ada perempuannya di sini. Enggak semuanya laki-laki. Ya, orang yang mati syahid juga bisa perempuan. Anggota tubuhnya bercahaya karena dia berwudu juga bisa perempuan. Memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang berhutang juga bisa perempuan. Jadi nggak semuanya laki-laki kan? Coba Anda baca lagi ya. Kemudian bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang pergi keluar rumah untuk ke majelis ilmu? Wanita yang keluar rumah untuk hadir di majelis ilmu seperti ini tentunya boleh dan bahkan wajib. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan datang ke majelis ilmu. Karena memang kewajiban itu untuk setiap muslim. Talabul ilm faridu ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu adalah satu hal yang diwajibkan bagi setiap muslim kata Rasulullah. Cuma kalau andai kata Anda sebagai seorang wanita yang sudah punya suami, hendaknya minta izin dulu sama suami. Jangan pergi-pergi gitu aja. Minta izin, pemberitahuan, Mas, nanti sore saya ke Blok M Square nih, ada kajian. Saya mau ke sana, boleh ya? Iya, silahkan. Tapi jangan lupa ya, nanti pulang kamu sampaikan kepada saya. Apa yang telah kamu dengarkan? Oh, siap. Maka begitu pulang, malam nih, sampai di rumah, ketemu suaminya. Gimana? Gini, Mas, Allah berfirman. Wow. Terus gimana? Rasulullah bersabda. Oh, mantap kan? Jadi lapor, semua ilmu-ilmunya itu langsung dihafal, langsung disampaikan kepada suaminya. Masya Allah ya. Jadi intinya adalah pemberitahuan dan izin dari suami. Karena wanita yang sudah berkeluarga menjadi istri nggak boleh sembarangan untuk keluar rumah dalam jangka waktu yang lama atau jauh, ya, kecuali dengan izin suami. Tapi kalau dekat-dekat sih nggak masalah. Mungkin dekat rumah dia ada warung. Mau ke warung doang, izin ke suami. Ntar ke warung lagi, izin lagi suami. Enggak. Dekat kan ya. Tapi kalau mau sudah masalahnya jauh dan waktunya lama, ada izin. Ini seperti itu harus dibiasakan ya. Kemudian saat ini pekerjaan anak cukup baik. Namun hutang orang tua sangat banyak. Tidak ada aset lagi. Dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lagi. Anak ingin membantu membayar hutang, tapi tabungan tidak cukup. Apakah jika anak berhutang untuk membayar hutang orang tua diperbolehkan? Sebenarnya anak paling takut berhutang, tapi ingin sekali menolong orang tua. Maaf satu lagi Ustadz, sebenarnya tabungan anak sudah disiapkan untuk umroh. Apa baiknya membantu orang tua dulu, membayarkan hutangnya, atau tetap umroh dulu? Mana yang didahulukan, Iwan? Bantu orang tua bayar hutang orang tua atau berangkat umroh dulu? Bayar hutang dulu. Bayar hutang itu wajib. Tapi kan ini hutang orang tua bukan saya. Iya, Anda pun wajib juga membantu orang tua. Umroh itu kan wajib. Haji itu wajib bagi yang mampu. Anda belum tergolong mampu.
Karena masih ada yang lain yang harus dibereskan, yaitu hutangnya orang tua. Ya, wajib bagi anak untuk membantu mereka. Kesian mereka. Ya, tolong mereka dan bantu mereka, ringankan beban mereka. Ini kewajiban seorang anak. Ya, kalau memang mampunya setengahnya, setengahnya. Kalau mampu semuanya, semuanya dilunasi. Ya, jangan fokuskan ke umroh dulu, karena haji dan umroh itu ibadah bagi yang mampu saja. Antum belum termasuk mampu kalau masih ada yang lain yang mesti dibereskan. Ya, ini bukan berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan orang tua sih memang, tapi sebagai anak bukankah diwajibkan untuk berbakti? Bukankah sebagai anak diwajibkan untuk membantu orang tuanya? Orang tua itu jasanya luar biasa kepada kita. Tidak bisa kita bayar bagaimanapun. Apalah artinya uang untuk umroh ini diberikan mereka? Bahkan fisik kita, jasad kita, jiwa kita ini untuk menolong mereka pun kita bisa lakukan kalau memang dibutuhkan. Yang penting mereka bahagia. Capek kita, letih, lelah, sampai mati pun nggak masalah supaya mereka bahagia. Karena jasa mereka luar biasa kepada kita ya. Jadi seperti itu, jangan hitung-hitungan dengan orang tua. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa kepada kita setelah siapa? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berjasa dan banyak kebaikannya bahkan nggak bisa dihitung yaitu Allah. Yang kedua siapa setelah Allah yang paling banyak kebaikannya kepada kita? Rasulullah. Kalah orang tua kita. Karena orang tua kita hanya membesarkan kita, kasih duit, kasih makan, kasih minum, hanya mungkin sekolah dan lain-lain. Sedangkan Rasulullah dengan sebab beliau kita tahu iman, kita mendapatkan hidayah, ya, kita mendapatkan cinta Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, kita tahu Al-Quran dan lain-lain. Jadi jasanya Rasul lebih banyak. Ya, makanya orang-orang yang seperti Rasul dan orang tua kita ini lebih kita prioritaskan untuk kita balas kebaikan mereka dan insya Allah tidak akan rugi. Allah akan ganti, Allah akan berikan balasan, berkah hidup kita. Bisa jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan, akhirnya antum pun bisa berangkat umroh setelah itu. Dan yang terakhir, dikatakan di sini, kalau mendoakan orang yang meninggal, pelaksanaannya kan seperti apa Pak Ustadz? Mendoakan orang yang meninggal, karena tidak boleh tahlilan. Kan nggak boleh tahlilan tuh, 7 hari, 3 hari, 1 hari, 40, 100. Maka pertanyaannya, kita cara mendoakan orang yang sudah meninggal gimana? Ya dengan cara mendoakan kapan saja, mau pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja. Waktunya kapan saja, bebas. Mau dalam sholat boleh, di luar sholat boleh. Tapi bukan dalam bentuk acara yang diagendakan secara khusus. Ya, seperti contohnya acara selamatan kematian dengan istilahnya tahlilan. Karena seperti itu tidak ada tuntunan. Ya, nggak ada contoh. Ribuan sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah, ribuan tabi'in, ribuan ulama meninggal di zaman-zaman itu selama berabad-abad. Tidak ada satupun ya adanya selamatan kematian atau acara tahlilan dengan 1 hari, 3 hari, 7, 40, 100, 1000, setahun sekali. Nggak ada. Ya kita ini ingin beragama sebagaimana contoh, dalil, keterangan, dan praktik Rasul dan para sahabat serta generasi berikutnya. Mereka nggak pernah melakukan selama berabad-abad, tiba-tiba kok ada. Ini namanya tradisi saja di Indonesia ya. Nah ini tradisi yang tidak boleh kita ikuti karena itu bukan bagian dari syariat yang berasal dari Allah dan Nabi SAW. Jadi kalau doa kapan saja, di dalam sholat boleh, di luar sholat boleh. Mau pagi, siang, sore, malam. Ya, harinya pun bebas, tidak ada 1, 3, 7, nggak ada itu, bebas. Nggak pernah Rasul mengkhususkan hari-hari tertentu untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana cara meyakinkan teman kita yang masih mengikuti kajian yang bukan salaf? Bagaimana cara meyakinkan teman kita itu? Ustadz, bagaimana cara mengetahui ustadz yang salaf dan tidak salaf? Ya, kita ini mengikuti manhaj salaf, artinya apa? Manhaj itu cara beragama, salaf itu orang-orang terdahulu. Salaf itu siapa? Rasulullah, orang-orang terdahulu yang pertama kali Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, orang-orang yang paling dalam ilmunya, paling paham tentang agama, paling takut kepada Allah, paling banyak ibadahnya, paling banyak perjuangannya, pengorbanannya, semuanya mereka lebih dibandingkan kita di zaman sekarang.
Dan Allah memuji mereka, Rasulullah dan para sahabat. Allah pun menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah namanya manhaj salaf. Bukan mengikuti orang di zaman sekarang yang menyelisihi Rasulullah dan para sahabat. Kita boleh ikuti orang di zaman sekarang kalau dia mengikuti cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena merekalah manusia terbaik di muka bumi. Manhaj salaf, ya, arti manhaj itu jalan, metode, atau cara beragama. Adapun salaf artinya orang-orang terdahulu dari Rasulullah, sahabat, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara meyakinkan teman kita yang masih mengikuti kajian yang bukan salaf atau bukan sunnah? Ya, kita sampaikan nasihat, ya, bahwa ketika kita ngaji itu nggak boleh sembarangan di tempat yang memang di situ tidak diajarkan cara beragama yang benar. Ya, tidak boleh sembarangan dalam belajar istilahnya. Mendatangi majelis ilmu nggak boleh sembarangan. Kita lihat narasumbernya, apa temanya, bagaimana cara memahami agamanya dia. Kalau dia beragama berdasarkan tradisi, adat istiadat, kebiasaan, budaya, kearifan lokal, apalah namanya, nggak bisa kita jadikan rujukan dalam mengambil ilmu. Karena kita bicara agama, bukan dunia ini. Bicara dunia saja kita nggak boleh mengambil ilmu dari sembarang orang. Masa mau pengen belajar ilmu apa misalnya? Pengen belajar ilmu kedokteran, tapi kita ambil ilmu dari orang teknik sipil. Kan nggak masuk, bukan ahlinya dia. Ya. Jadi kita lihat kalau memang dia menyampaikan Al-Qur'an dan hadis, keterangan itu ada, ayat ada, hadis ada, ayat ada, hadis ada, dan cara memahaminya juga benar, bukan sekedar adanya ayat, bukan sekedar adanya hadis. Bahkan nomornya pojok kanan, pojok kiri, bawah, atas, bolak-balik. Nomornya hafal bahkan. Hadis nomor sekian, itu bukan patokan kebenaran. Patokannya adalah hadisnya benar dan cara memahaminya benar. Bukan karena dia semata-mata hafal nomor hadis, hafal hadisnya, atau hafal ayatnya. Tapi cara memahaminya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat memahami ayat dan hadis itu. Itu yang lebih kita prioritaskan, ya. Dan inilah kita bisa mengetahui mana yang ustadz salaf, mana bukan ustadz salaf. Ya, pertama, orang-orang yang ustadz salaf itu pasti mereka lebih banyak memprioritaskan dakwah tauhid berkaitan tentang akidah. Ya, bagaimana caranya supaya umat ini bisa memahami tauhid yang benar agar mereka tidak mempersekutukan Allah. Dakwahnya lebih prioritas tentang masalah itu. Yang kedua, mereka banyak mengajak umat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan menghindari lawan dari sunnah Nabi, yaitu kebid'ahan. Itu ciri khas, ya, ustadz-ustadz sunnah atau ustadz salaf, ya. Mereka selalu mengajak umat atau mengajarkan umat tentang cara beragama yang sesuai dengan contoh. Tidak mau mereka mengajarkan hal-hal yang sifatnya bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah ibadah. Karena memang Islam sudah sempurna. Islam agama yang sudah Allah katakan sempurna. Dan Rasul pun mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak aku tinggalkan sedikit pun, kata Rasulullah, amal yang dapat mendekatkan diri kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya sudah aku jelaskan. Sudah jelas. Tidak ada yang tersisa, kata Rasulullah, sedikit pun nggak ada. Ma baqiya syai'un. Amal yang dapat mendekatkan diri ke surga sehingga kita bisa masuk surga, dan amal yang bisa kita jauh dari neraka dan sehingga tidak masuk ke neraka. Semuanya wa qad buyyina lakum. Aku sudah jelaskan semuanya. Jadi nggak usah ditambah-tambah, dikurangi, diganti, disisipi, dimodifikasi, lakukan inovasi. Inovasi lama-lama jadi Innova. Innova bagus, mobil. Tapi bukan inovasi masalah akidah dan ibadah, ya. Jadi paling gampang seperti itu jamaah sekalian. Lihat konsep cara dia berdakwah. Karena pertanyaannya kan seperti itu. Bagaimana bisa mengetahui ini ustadz yang salaf dan bukan salaf? Ya, jadi seperti itu kita lihat bagaimana. Apakah dia lebih memprioritaskan masalah tauhid akidah? Dan yang kedua, apakah dia banyak membicarakan tentang masalah sunnah dan mengajak umat untuk jangan melakukan kebid'ahan? Yang ketiga, apakah dia berdalil atau tidak ketika menyampaikan sesuatu? Ada ayat atau tidak? Dan bagaimana cara memahami ayat tersebut? Yang keempat, kita bisa tahu dia ustadz sunnah atau tidak. Lihat kepada rekomendasi dari ustadz yang lain.
Tanya sama ustadz lain, Pak ustadz itu kira-kira ustadz salah bukan? Barangkali dia tahu, mungkin, kata dia, oh bukan, jangan. Karena anak tahu siapa dia. Pemahamannya rusak, akidahnya menyimpang, ibadahnya mengikuti kebid'ahan dan begini. Barangkali ada ustadz yang tahu. Kita dengan apa? Dengan informasi dari ustadz tersebut, ya insya Allah, apalagi ada 1, 2, 3, 4 bahkan ustadz yang sama gitu menginformasikan tentang si fulan. Maka dengan demikian kita nggak bisa untuk mengambil ilmunya. Demikian barangkali itu secara singkat ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.